Allahumma salli salatan tukhrijuna biha min zulumatil jahli wal wahmi wa tukrimuna biha bi nuril ilmi wal fahmi wa tuwaddihu lana biha mushkila innaka ta'lamu ma lana innaka anta 'allamul ghuyub subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi Bismillahirrahmanirrahim. As-sunnatu nuridu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majmu' ma sudira anhu min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Wala syakka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballighun anillahi wa zalika bi qawlihi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa mubayyinun wa mubayyinun anillahi murada wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma unzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Para guru, para asatidzah, para jamaah sekalian, mari beberapa menit ke depan kita pasang telinga, kita perhatikan kajian kita pada hari ini dalam pengertian as-sunnah. As-sunnah ini yang dimaksud di sini adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bentuknya ada perkataan ataupun perbuatan ataupun ketetapan. Tidak semua yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan mesti kita contoh, mesti kita ikutin. Gitu kan. Kalau kita mesti ikutin semuanya berantakan rumah tangga kita. Nabi kita bininya banyak, jadi kawin banyak. Berantem nggak kira-kira? Oh iya, jadi nggak semuanya. Ini sebuah keterangan sunnah. Bagaimana baru nanti pasnya, gitu kan? Bagaimana pasnya? Kenapa? Oh, ini kan sunnah Nabi. Iya, tapi nenek-nenek kita galak banget, repot urusannya. Jadi antara sunnah Nabi kenapa? Jadi sunnah itu ada perkataan tetap. Tidak semua perkataan, tidak semua perbuatan yang dilakukan Rasulullah mestilah kita ikuti. Karena ada yang khususiyat, ada yang khususi. Tapi kita bini 9, kita biar 9 lagi ya. Ayo bangga. 2 aja juga. Udah berantem mulu kan begitu. Apalagi apa banyak kayak gitu. Nah, semacam itu. Nanti kita bahas bagaimana tentang hukumnya. Ini baru tentang posisinya. Yang kami maksud dengan sunnah Nabi adalah semua yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan qala. Artinya apa? Nabi kita pernah mengatakan. Dan untuk menetapkan bahwasanya Nabi kita pernah mengatakan, ini bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Kalau sahabat boleh jadi, karena mereka langsung
langsung mendengar dari Nabi, Nabi kita mengatakan iya. Kalau sudah di zaman kita ya dari kitab. Dari kitab kita baca, oh Nabi kita pernah begitu. Dan bukan sekedar dari kitab. Artinya apa? Ada beberapa ilmu yang mesti kita miliki untuk bisa kita menyatakan bahwa ini benar omongan Nabi. Maka apa namanya? Ada dalam ilmu mustalah hadis namanya wal sahih wa mutasal isnaduhu wa lam yasuzu aw yu'al yarwi abdun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi tabbihi wa naqlihi wa hasanul ma'ruf turuqan wa qadat rijaluhu la sahih istaharat wa kullu ma'an batil husnul usul fa wadhifu wa huwa aksamun usul. Banyak ilmunya, maka kita apa? Kita timbang taslim baca kitab dengan guru, ya ini sudah kuat gitu. Nah itulah yang dikatakan apa namanya sunnah auliyah, sunnahnya dari Nabi atau hadis dari Nabi dalam bentuk perkataan. Dan semuanya sejak Nabi apa nih diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu tercatat dengan apik. Apa saja yang diomongin tercatat dengan apik. Namun orang-orang apa namanya brengsek tetap ada, ditambah-tambahin, namanya omongan. Apa Nabi juga omongannya ditambah-tambahin, tambah-tambahin, maka terjadilah namanya hadis maudhu. Nabi bilang begini, Nabi bilang padahal kagak. Ya orang brengsek mah sudah enggak zaman dulu ada aja gitu. Zaman sekarang malah masih enggak ada, enggak akan ada yang berani zaman sekarang. Orang Nabi bilang kagak, Nabi kagak bilang dibilang, tapi zaman itu puluhan ribu yang Nabi kita enggak omongin, diomongin. Bukan sekedar 1000, 2000, puluhan ribu omongan yang Nabi kita enggak omongin, diomong. Itu yang disebut hadis maudhu, gitu kan. Hadis munkar, bukan omongan Nabi dibilang omongan banyak banget, bukan sedikit. Kalau kita orang yang nyampein sorbannya gede banget, gitu. Loh ini enggak, dia mau pakai ban Vespa, dia mau pakai radial, kan nggak ada urusan itu. Dan apa termasuk orang yang beratlah posisinya karena berdusta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru min qaulin, daripada omongan. Nah, omongan biasanya kalau udah sampai kepada orang yang ketiga keempat sudah nambah. Biasanya gitu. Bagi dalam urusan fitnah. Waduh, udah nambahnya gampang banget. Jadi dalam urusan duit dan bikinan kurang. Fi'lin atau perbuatan, semua yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah atau di luar rumah itu tercatat. Maka Nabi istrinya banyak. Kalau nggak tahu, sahabat datang ke rumah istri Nabi. Bagaimana Nabi kita kalau begini? Bagaimana Nabi kita kalau mandi junub? Bagaimana? Nggak ada yang tahu kan? Bagaimana Nabi kita ngelihat mandi junubnya? Istri-istrinya ditanya istrinya, oh begini. Apa yang dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, matahari gitu. Matahari. Bukan main. Nyorot banget. Itu min fi'li daripada apa yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la tabul qa'iman. Dalam sunnah fi'liyah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katakan jangan pernah kencing berdiri atau minum baru diri. Kencing baru diri. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah dipergokin ata subata qaumin fabalaq qa'iman. Nabi kita datang apa namanya ke pagar gitu, ke tembok, Nabi kita kencing diri. Lah kok Nabi kita jadi berbeda bagaimana sih ini ya?
Kata dia, jangan kencing baru di. Yang kedua, diriwayatkan, dipergokin oleh seorang sahabat bahwasanya Nabi kita kencing diri. Pertama, agak di semak-semak. Artinya Nabi kita menghindar. Begitu kencing, ada ular, jatuh kan repot. Repot nggak tuh? Yang kedua, itu yang pertama. Artinya kondisional, gitu ya. Keadaannya semacam itu. Dia nggak bisa kencing duduk. Kenapa? Sama-sama ada ular berdudak. Akan bisa berapa nggak tuh? Bisa berapa? Maka Nabi kita kencing. Ada alasannya, gitu kan? Yang kedua, tempat itu berpasir. Artinya apa? Begitu kencing langsung kesir, keisap sama pasir kan. Kalau bangsa di batu mencar kan itu. Pantas enggak? Maka wa in balagha iman falibayanil jawaz. Nabi kita pernah melakukan bawa kencing baru diri, artinya boleh-boleh saja dalam kondisi. Tetapi bukan masjid, saudara, bukan masjid yang modern. Masjid modern yang kencingnya baru diri, ada mangkoknya. Ini saya pastikan bahwasanya enggak sah sholat kita setelah itu. Kenapa? Kecipratan. Apalagi yang masih muda kan kencingnya masih kenceng. Apalagi yang masih muda kencingnya masih kenceng, masih balik. Maka dalam sebuah ibarat, laubala fil bahri masalan fartafa'at min qurbatun fahiya najisatun in tahaqqaqa anha minha. Maka dipastikan bahwa najis itu balikan air daripada kita. Maka ada masjid-masjid yang modern yang kencingnya meminta diri, pertama ya karena pengen cakep doang, tapi tidak ngerti hukum fikih. Wah, itu masjid bukan modern, tapi dia nggak tahu hukum fikih. Pasti ada bebaliknya. Sedangkan dia kencing di bawah aja, bisa saja ada cepretan, apalagi ngadepin. Maka dipastikan bahwasanya ada bebaliknya. Ya najis enggak? Banyak. Lah iya ada sebelah sini. Ada sebelah itu. Tapi dulu enggak. Dulunya ada. Cuman gitu. Kok bisa ada ya? Oh iya. Buat aki-aki kali itu. Aki-aki udah nggak bisa nongkrong, kencingan diri, ya nggak ada masalah. Karena pertama apa? Ya susah. Istinjanya juga susah. Itu orang-orang modern aja yang kencingnya yang istinjanya pakai tisu, gitu kan? Dia lagi kagak ada urusan sholat, nggak ada urusan apa. Maka min fi'lihi artinya sunnah Nabi kita SAW dari perbuatannya, dan perbuatannya adalah saksi mata daripada semua umat yang ada pada saat itu, sahabat yang pada saat itu, ataupun istri-istrinya. Karena yang tahu urusan dalam pasti pilih-pilihnya. Maka Nabi kita SAW dalam sebuah hadis, tanyalah sebagian daripada urusan agama kamu kepada istri-istriku. Dia yang tahu bagaimana makan, bagaimana mikum, bagaimana Nabi kita sholatnya di waktu malam, bagaimana semuanya begitu. Maka mereka yang mengatakan bahwasanya ya nggak batal sama perempuan, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sembahyang ke Siti Aisyah gitu kan, kakinya dipindahin sama Nabi gitu kan. Kata-kata sih, aku adalah Nabi kita sembahyang dan kaki aku dipindahin gitu kan, enggak batal. Nah kalau Imam Syafi'i enggak, pindahin juga bukan betis yang dipegang, kainnya, batal enggak? Lah kagak, di situlah baru akan ketemu ilmu. Betul dia pindahin, kagak yang namanya pindahinnya kaki. Dia enggak bilang kaki, masa tidur telanjang istrinya Nabi, kan begitu, mesti pakai kain. Kalau dipegang kainnya, batal enggak? Enggak batal. Kalau enggak dipegang di sini batal. Nah itulah pendapat gitu. Kalau satu riwayat dipindahinnya begini, satu riwayat dipindahinnya begini, kan begitu. Sama-sama perbuatan, tapi berbeda hukumnya.
gitu kan. Maka sebagian ulama mengatakan tidak batal, sebagian ulama mengatakan batal. Ikutin yang gampang sama kita, yang enak kan gitu. Nggak perlu diributin. Min fi'lin atau takririn, ataupun ketetapan yang telah disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang melakukan sesuatu di depan Nabi, Nabi diam, itu artinya sunnah. Sahabat melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, dan Nabi kita dengar, iya, itu dinyatakan sunnah. Kenapa? Nabi nggak mungkin diam. Apabila sesuatu yang bertentangan dengan syara, nggak mungkin diam. Kalau ulama mah begitu kan, wali sekalipun boleh jadi nggak enak sama orangnya kan kalau ditegur. Kalau Nabi nggak bisa, karena Nabi membawa syariat, mesti sampai dengan walaupun pahit mesti dikatakan. Maka apa-apa yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya sunnah. Begini sunnah, begini sunnah. Wala syakka, dan tidak ragu-ragu lagi bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Ya Muhammad, ya Rasulullah, sampaikan ini kepada kepada umat tentang hukum agama dari A sampai Z. Dari A sampai Z, dan sudah finish. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma akmaltu dinakum. Artinya al-kamala, kalau akmala artinya sempurna yang tidak boleh ditambahin lagi dan tidak boleh dikurangin lagi. Itu artinya akmala itu. Al-yauma akmaltu. Tetapi kalau nikmat wa atmamtu, artinya nikmat apa? Bisa tambah, bisa kurang. Yang kurang bini nambah satu lagi boleh nggak? Oh, nggak boleh. Lalu kalau agama nggak boleh ditambah-tambah. Boleh nggak Jawing? Kalau nikmat boleh tambah, boleh kok. Boleh kurang. Kita pengen punya mobil Mercy ya. Boleh nggak beli? Mau deh. Tapi kalau agama nggak boleh tambah-tambah. Kalau bini kok boleh. Gitu. Itulah al-yauma akmaltu lakum. Hari ini aku telah sempurnakan yang tidak bisa ditambah, itu bisa dikurang. Wa atmamtu alaikum nikmati. Adapun nikmat mah boleh ditambah, boleh dikurang. Dulu saya punya bini 4, sekarang udah banyak, ya kurangin udah, enggak apa-apa. Nah iya, semacam itu saudara. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ilmu atam.